Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1841 sampai bab 1844. Ketika Ye Chong mendengar ini, matanya berbinar. Oh, siapa itu? Gadis suci musim semi menunjuk ke benda di pinggang Ye Chong. Itu adalah roh 10.000 bunga. Selama kamu memakan roh 10.000 bunga, Anda akan memiliki kekuatan promosi instan. Dengan tekanan Anda, saya percaya bahwa setelah memakan roh 10.000 bunga, Anda setidaknya dapat dipromosikan ke tingkat Grandmaster. Ye Chong tertegun. Untuk meningkatkan. Dia memakan roh 10.000 bunga, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pikirkanlah, kata Nyonya musim semi. Ketika kamu menjadi seorang Grandmaster, kamu juga dapat membantuku mencapai tujuanku. Mengapa tidak? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dan berkata, lupakan saja, sebaiknya aku berpikir cara lain. Nyonya musim semi mencibir, apakah Anda enggan berpisah dengannya? Berapa banyak orang yang memimpikannya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan petualangan seperti milik Anda, tetapi Anda tidak ingin menggunakannya. Itu bukan manusia. Apa yang tidak bisa dimakannya? Kamu terlalu berlebihan. Itu terlalu berlebihan. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Ye Chong mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu ingin mencari tempat yang aman untuk memadukan tulang wanita giok dewa musim semi? Di mana tempat yang paling aman? Ye Chong baru saja bertanya sebelumnya. Tapi sebelum dewa musim semi bisa menjawab, San Sao Huang muncul dan menyela mereka. Pada saat ini, Dewi musim semi berkata, hanya ada satu tempat yang aman, dan itu adalah dojo dewa musim semi di belakang istana dewa musim semi. Apa, Anda ingin kembali ke istana dewa musim semi? Ye Chong tertegun. Bukankah semua tempat di sana sekarang dikendalikan oleh Cheng Kun? Apakah Anda di sana? Zhao Liangping juga berkata, ya, Nyonya Suci, seluruh istana dewa musim semi dikendalikan oleh Cheng Kun. Tidak mudah bagi kita untuk memasuki musim semi istana dewa. Setelah mengatakan itu, Zhao Liangping mengeluarkan pisaunya lagi. Lalu meninggalkan luka baru di tangan kirinya. Ini semua salahku. Jika aku bisa berpikir sebelumnya bahwa Bunda Suci bisa kembali dan membuat pengaturan terlebih dahulu, itu tidak akan sesulit sekarang. Ye Chong dan yang lainnya tidak lagi terkejut dengan perilaku Zhao Liangping. Nyonya musim semi bahkan tidak memandang Zhao Liangping dan melanjutkan, tentu saja saya tahu bahwa pergi ke istana musim semi sekarang berbahaya. Jadi terserah Anda. Apakah Anda punya rencana? Ye Chong bertanya. Pengemis Hong yang dari tadi terdiam di sampingnya, kemudian berkata, Nyonya Suci berpandangan jauh ke depan dan sudah membuat pengaturan. Benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan, kata Nyonya Suci musim semi. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara melakukannya? Nyonya musim semi melanjutkan, sebenarnya, meskipun sebagian besar orang di istana musim semi telah menyerah kepada Cheng Kun, itu karena mereka mengira aku sudah mati. Bahkan Cheng Kun Yu baru saja mengambil namaku dan jangan berani memutuskan hubungan denganku secara terbuka. Jadi, jika orang tahu bahwa aku belum mati, mereka dengan sendirinya akan mendukungku. Ketika saatnya tiba, Cheng Kun tidak akan mengubah keinginan rakyat, berani untuk mengatakan apapun. Zhao Liangping berkata, namun, jika Nyonya Suci memasuki istana dewa musim semi seperti ini, Ki Cheng Kun akan melompati tembok dengan tergesa-gesa dan menyerang Anda sebelum Nyonya Suci muncul di depan umum. Dewi musim semi melanjutkan. Berkata, ini tidak sulit bagi saya. Saya sudah menduga ini akan terjadi. Di rumah harta karun istana dewa musim semi, ada batu transmisi suara sepanjang 1000 mil. Saya hanya perlu mengeluarkan benda itu dan meletakkannya di depan semuanya. Pada saat itu,
suara saya akan dapat mencapai telinga semua orang melalui batu transmisi suara yang jaraknya ribuan mil. Tidak ada bedanya dengan saya berada di sana secara langsung. Jadi, Anda ingin kami mencuri suaranya batu transmisi, lalu membiarkanmu berbicara di depan semua orang? Iya, begitulah rencananya, kata Dewi Musim Semi. Ye Chong tidak memiliki kewajiban dan terus membantu Nyonya Musim Semi. Namun, untuk menyelamatkan Murongyan, dia tidak punya pilihan lain selain membantu Nyonya Musim Semi menyelesaikan hal ini. Dalam 3 hari, itu akan menjadi hari berkumpulnya Istana Dewa Musim Semi. Pada saat itu, tokoh-tokoh terkemuka di peninggalan Dewa Musim Semi akan berkumpul di Gunung Dewa Musim Semi. Itu akan menjadi kesempatan terbaik, kata Dewi Musim Semi. Ye Chong berpikir keras, memikirkan kelayakan tugas ini. Di sisi lain, Zhao Liangping sudah mulai mengungkapkan tekadnya. Tidak masalah, saya akan membantu Tuan Ye menyelesaikan masalah ini. Mohon jangan khawatir, Nona Suci. Nyonya Suci Musim Semi mengangguk, lalu menatap Pengemis Hong. Pengemis Hong, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Kamu bisa pergi dan melakukan tugasmu. Pengemis Hong mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat Pengemis Hong pergi, Zhao Liangping sedikit khawatir dan buru-buru bertanya. Nona Sein, bukankah Pengemis Hong bersama kita? Pengemis tua ini adalah kekuatan tempur terkuat kita. Jika dia pergi, kita akan bertemu satu orang lagi. Apa yang harus dilakukan Kaisar Muda? Nyonya Suci Musim Semi berkata, Pengemis Hong masih menjalankan misinya. Selanjutnya, kita hanya bisa berhati-hati agar tidak bertemu Kaisar Muda San dan orang-orang itu. Mendengar ini, Zhao Liangping menghela nafas, nada suaranya. Hei, ini semua salahku karena tidak bisa melindungi Nona Suci. Aku membahayakan Nona Suci. Setelah mengatakan itu, dia menyayat punggung tangannya lagi. Setelah itu, semua orang turun untuk beristirahat. Ye Chong sedang duduk di sudut, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, Sin Sin keluar dari senjata ajaib luar angkasa. Ye Chong, apakah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu? Kalau tidak, kamu bisa memakanku. Ternyata, Sin Sin mendengar apa yang dikatakan Nyonya Suci Musim Semi. Meskipun Sin Sin mengatakan ini, Ye Chong bisa melihat sekilas bahwa nada dan ekspresi Sin Sin sama sekali tidak alami. Jelas, dia tidak senang dimakan oleh Ye Chong. Apa yang dia katakan tadi hanyalah sebuah ujian, sebuah langkah mundur untuk maju. Ye Chong tersenyum dan berpikir, Sin Sin kecil ini masih bisa pintar. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata sambil tersenyum, Sin Sin, jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Simpan saja di hatimu. Sin Sin mengangguk ketika mendengar ini, tapi jelas dia tidak terlalu mempercayainya. Kamu Chong. Kalau begitu, sudah disepakati, kamu tidak bisa menariknya kembali. Dengan mengatakan itu, Sin Sin kembali ke senjata ajaib luar angkasa. Dalam 2 hari ke depan, mereka telah bersiap di gua ini, menunggu hari pertemuan Istana Dewa Musim Semi. Dalam 2 hari terakhir, kelakuan Sin Sin sangat aneh. Dia jarang tinggal di senjata ajaib luar angkasa Ye Chong, dan sering berlari keluar. Selain itu, sepertinya dia menghindari Ye Chong secara sengaja atau tidak sengaja. Terkadang, saat dia bercanda dengan Akiao, dia tertawa gembira. Namun saat dia melihat Ye Chong datang, dia langsung berhenti tersenyum dan bersembunyi di belakang Akiao. Terkadang, saat dia bertemu Ye Chong sendirian, dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan gemetar. Pandangan itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia takut Ye Chong akan memakannya kapan saja. Ye Chong terdiam tentang hal ini pada awalnya. He Sin Sin berkata 2 kali bahwa dia tidak akan memakannya. Namun, ini tidak berpengaruh. Sin Sin masih terlihat ketakutan saat menghadapi Ye Chong. Pada malam kedua, Ye Chong tidak tahan lagi dan berkata kepada Sin Sin yang bersembunyi di balik batu besar. Sin Sin, apa yang kamu lakukan? Sin Sin berkata dengan gugup, Saya sedang bermain petak umpet, Ye. Chong berkata kepada Sin Sin, aku sudah bilang, aku tidak akan memakanmu, kamu tidak perlu melakukan ini.
Tapi, seperti yang dikatakan Dewi Musim Semi, aku bukan manusia, bagaimana, banyak orang ingin memakanku, kata Sinsin. Ye Chong berkata, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin memakanmu. Aku tidak pernah berpikir untuk memakanmu. Aku menganggapmu sebagai teman. Bagaimana aku bisa memakan temanku sendiri? Kamu tidak begitu percaya padaku, yang membuktikan bahwa kamu tidak memperlakukanku sama sekali. Perlakukan itu seperti milikmu sendiri. Kalau begitu, kamu harus pergi dari sini sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu setiap hari. Mulai sekarang, kamu dapat melakukan apapun kamu mau. Kita bisa berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Kamu bisa segera pergi dan kamu tidak akan dimakan olehku. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Sinsin sedikit terharu dan sedikit malu. Dia tidak menyangka seseorang akan menganggapnya sebagai teman. Dia selalu berpikir bahwa Ye Chong dan dia hanya memiliki hubungan yang menarik. Kamu, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Sinsin tahu bahwa Ye Chong sedang berbicara dengan marah, jadi dia cemberut dan berkata, "Oh, maaf, aku tahu aku salah. Saudara Ye Chong, tolong maafkan aku kali ini dan perlakukan aku sebagai teman." "Oke," Ye Chong mendengus. "Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu?" Ye Chong benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saya tidak tahu apakah Sinsin pintar atau bodoh. Oke, kalau begitu kamu tinggal di sini sekarang. Aku tidak akan memakanmu. Setelah aku membantumu menjadi manusia, kamu tidak perlu khawatir lagi, kata Ye Chong. Sinsin tersenyum, dia khawatir selama 2 hari terakhir. Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, dia akhirnya merasa nyaman dan kembali ke senjata ajaib luar angkasa. Keesokan harinya, semua orang meninggalkan gua dan menuju ke Istana Dewa Musim Semi. Istana Dewa Musim Semi terletak di Gunung Dewa Musim Semi. Gunung Dewa Musim Semi adalah gunung tertinggi di reruntuhan Dewa Musim Semi, dan di kaki gunung terdapat Danau Dewa Musim Semi. Danau Dewa Musim Semi awalnya dijaga ketat, tetapi sekarang penjaganya telah dihapus karena harta di Danau Dewa Musim Semi telah diambil oleh Ye Chong. Jadi sekarang Danau Dewa Musim Semi tidak berpengaruh sama sekali. Setelah perjalanan panjang, semua orang sampai di Danau Dewa Musim Semi di kaki Gunung Dewa Musim Semi. Mereka akan melewati Danau Dewa Musim Semi dan pergi ke desa kecil di kaki Gunung Dewa Musim Semi untuk beristirahat. Namun, ketika dia berada di tepi Danau Dewa Musim Semi, dia bertemu dengan seorang kenalan lama, San Shaohuang. Namun, Kaisar muda San ini jelas telah dihukum, dan ada bekas luka di wajahnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi kekuatan dan kesombongannya. Ketika San Shaohuang melihat Bunda Suci Musim Semi dan yang lainnya, dia tertawa terbahak-bahak, bukankah pengemis tua sialan itu ada di sini? Tampaknya Tuhan benar-benar memiliki mata. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Sekarang tidak ada. Pengemis Hong, yang lain sama sekali bukan San, lawan Kaisar muda. Dan pengemis Hong pasti sedang melaksanakan tugas penting yang diberikan kepadanya oleh Nyonya Suci Musim Semi, dan tidak akan datang ke sini sama sekali. Ye Chong diam-diam berkata, tidak bagus. Nyonya Musim Semi juga menyerukan nasib buruk. Awalnya mereka mengambil jalan kecil, ingin menghindari jalan utama dan menghindari bertemu dengan San Shaohuang. Namun mereka tidak menyangka bahwa jalannya sempit, dan akhirnya mereka bertabrakan dengan San Shaohuang. Pada saat ini, Zhao Liangping berjalan dan berkata, Nyonya Suci, kali ini, akulah yang akan melindungimu, San. Shaohuang tertawa, Zhao Liangping, apakah kamu mencari kematian? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Cepatlah dan berikan padaku. Aku akan keluar, selagi aku bahagia, aku akan menyelamatkan nyawamu. Menjauhlah dariku, tunggu sampai aku membunuhmu. Zhao Liangping berteriak, San Shaohuang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Saat dia mengatakan ini, mata Zhao Liangping melebar karena marah, otot-ototnya perlahan-lahan melebar, dan pakaiannya menggembung tanpa angin. Pakaian yang semula longgar dan longgar lama-kelamaan menjadi sedikit ketat.
Wajah Zhao Liangping juga memerah saat ini, dan seluruh tubuhnya memancarkan panas yang tak ada habisnya. Terutama udara di atas kepalanya yang terdistorsi oleh panas. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa Zhao Liangping sedang membakar hidupnya sendiri. Ternyata ini adalah metode rahasia yang diturunkan dari nenek moyang Zhao Liangping, yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan dengan membakar kehidupan. Gila, gila, kamu pasti gila. San Shaohuang tidak menyangka Zhao Liangping akan melakukan hal seperti itu. Ini hampir seperti bunuh diri. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Sepertinya Zhao Liangping sangat setia. Zhao Liangping membakar hidupnya dan meningkatkan kekuatannya hanya untuk melindungi Nyonya Musim Semi. Nyonya Musim Semi sepertinya tidak terlalu tersentuh dengan tindakan Zhao Liangping, dan wajahnya tetap setenang air. Kemudian, Zhao Liangping meraung dan bergegas menuju San Shaohuang. Zhao Liangping, yang untuk sementara meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan nyawanya, memang jauh lebih kuat. Saat ini, Zhao Liangping sudah memiliki kekuatan yang setara dengan seorang Grandmaster, dan bahkan sedikit lebih kejam daripada San Shaohuang. Keduanya bertarung bersama dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di sekitar mereka hanya bisa melihat bayangan dan mendengar suara benturan kekuatan. Setelah lebih dari selusin ronde, San Shaohuang dikalahkan dan mundur dengan mantap. San Shaohuang dipukul mundur. Dia tidak menyangka Zhao Liangping akan menjadi begitu kuat setelah membakar nyawanya. San Shaohuang sangat frustrasi beberapa hari terakhir ini. Dia pertama kali dipaksa mundur oleh pengemis Hong. Setelah kembali, dia melaporkan kesalahannya kepada Cheng Kun, hanya untuk dipukuli lagi oleh Cheng Kun. Saya kebetulan bertemu dengan Nyonya Suci Musim Semi dan yang lainnya di sini hari ini. Saya awalnya berpikir bahwa karena pengemis tua itu tidak ada, dia akan dapat menangkap Nyonya Musim Semi dan melakukan perbuatan baik. Tapi saya tidak menyangka Zhao Liangping tidak bisa mengalahkannya sekarang. Semakin San Shaohuang memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dan dia berteriak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Saat dia mengatakan itu, San Shaohuang perlahan membuka penutup matanya, memperlihatkan mata lainnya. Segera setelah itu, matanya yang tidak biasa melotot, dan ratusan sinar perak setipis rambut keluar dari mata itu, Yi Kuyue. Kemudian, cahaya perak melesat ke arah Zhao Liangping seperti hujan anak panah. Ini adalah kartu truf San Shaohuang. Ye Chong sangat terpukul oleh gerakan ini dan hampir kehilangan nyawanya. Panah cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, padat, jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Zhao Liangping. Zhao Liangping tidak berani mengabaikannya. Dia segera mengerahkan energinya dan membentuk perisai besar dan tebal di depannya. Kemudian terdengar bunyi ding dong dang dang, yang memotong emas dan besi. Panah cahaya perak mengenai perisai Zeki, tetapi tidak menembus perisai dan meledak satu demi satu. Itu seperti kembang api perak yang meledak, dan pemandangannya sangat indah. Meskipun perisai Zeki Zhao Liangping sangat tebal, perisai itu untuk sementara menahan serangan cahaya perak. Namun, jumlah cahaya perak terlalu banyak, memaksa Zhao Liangping mundur terus-menerus, meninggalkan jejak di tanah dengan kakinya. Dan segera, retakan muncul di perisai Zhao Liangping. Akhirnya, panah cahaya perak kecil menembus celah itu dan melesat langsung ke tubuh Zhao Liangping. Dalam sekejap, tubuh Zhao Liangping memuntahkan sedikit darah. Segera setelah itu, lightsaber perak kedua, ketiga, dan keempat terus menembus celah di perisai, menusuk tubuh Zhao Liangping satu demi satu. Saat ini, tubuh Zhao Liangping dipenuhi darah karena darahnya yang terbakar. Ia seperti balon berisi, meski hanya bocor kecil, namun tekanan di dalamnya terus memeras darah. Untuk sesaat, darah mengalir dari beberapa luka kecil di tubuh Zhao Liangping. Zhao Liangping seperti balon kempes. Awalnya dia bisa bertahan selama 1 jam, tetapi karena dia telah kehilangan sebagian kekuatannya, dia hanya bisa bertahan selama 40 menit sekarang.
Serangan ini berlangsung selama setengah menit. Tubuh Zhao Liangping telah ditembus lebih dari selusin lubang kecil. Perisai di depannya juga terkoyak dan hampir menghilang. Untungnya, menggunakan panah cahaya perak ini juga menghabiskan banyak uang bagi San Shaohuang. Saat ini, San Shaohuang harus berhenti dan mengambil napas. San Shaohuang memandangi tubuh Zhao Liangping yang menyemburkan darah kemana-mana, dan mencibir, "Haha, jadi bagaimana jika kamu membakar hidupmu? Hanya saja, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Zhao Liangping mendengus dingin, dan dia harus menggunakan miliknya energi sejati. Tutup lubang di tubuhnya, jika tidak, dia akan mati kehabisan darah hanya dengan pendarahan. Melihat ekspresi malu Zhao Liangping, San Shaohuang tertawa lebih gila lagi. "Haha, Zhao Liangping, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tidak akan lama lagi hidupmu akan habis." San Shaohuang mencibir. Zhao Liangping menggertakkan giginya dan berkata, "Sebelum aku mati, aku pasti akan membawamu pergi." "Sialan, kamu adalah bebek yang bermulut keras, Zhao Liangping. Aku akan membunuhmu hari ini, lalu aku akan membunuh gadis suci dari musim semi. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." San Shaohuang mengutuk. Saat dia berbicara, matanya melebar dan dia meluncurkan panah cahaya perak lagi. Pada saat yang sama, Zhao Liangping mengeluarkan sebuah batu dari tangannya. "San Shaohuang, jangan meremehkanku, apakah menurutmu hanya ini yang kumiliki?" teriak Zhao Liangping. Dan batu di tangan Zhao Liangping bukanlah batu biasa. Itu adalah salah satu harta karun istana dewa musim semi, batu guntur. Ini adalah permata ajaib. Setelah disambar petir, kekuatan petir dapat disimpan di dalamnya dan dapat digunakan oleh manusia. Namun, orang awam tidak bisa mengendalikan batu jenis ini. Sebab jika tidak hati-hati, petir bertegangan tinggi yang memancar dari batu tersebut akan membakar orang biasa menjadi arang. Bahkan para master prajurit Tianji tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Zhao Liangping terlahir dekat dengan guntur dan kilat. Dengan batu guntur ini, dia bisa menggunakan keterampilan sihirnya. Batu petir ini juga diberikan kepada Zhao Liangping oleh nyonya musim semi. Pada saat ini, panah cahaya perak San Shaohuang menembaki Zhao Liangping seperti hujan lagi. Zhao Liangping meraung dan menuangkan energi aslinya ke dalam batu guntur di tangannya. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat batu petir itu. Dalam sekejap, terjadi ledakan di udara tipis. Dengan Zhao Liangping sebagai pusat lingkaran, lingkaran guntur dan kilat tiba-tiba meledak dalam radius 5 meter. Kekuatan guntur dan kilat begitu kuat hingga langsung meledakkan semua panah cahaya perak menjadi abu. San Shaohuang tercengang, dia tidak menyangka Zhao Liangping melakukan tindakan seperti itu. Saat San Shaohuang terkejut, Zhao Liangping bergegas ke arahnya. Saat ini, Zhao Liangping seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, hampir berlumuran darah, matanya juga merah darah, dan ekspresinya garang. Bahkan San Shaohuang pun merasa takut saat melihat Zhao Liangping seperti ini. Detik berikutnya, Zhao Liangping mendekati San Shaohuang. Segera setelah itu, dia mengaktifkan skill sihirnya lagi. Dengan ledakan, lingkaran guntur dan kilat lainnya meledak. Kali ini, lingkaran guntur dan kilat juga mengelilingi San Shaohuang. Zhao Liangping mengendalikan batu guntur dan melemparkan semua kekuatan guntur ke San Shaohuang. San Shaohuang melihat situasinya tidak baik dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Detik berikutnya, San Shaohuang terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Meskipun guntur dan kilat tidak menyebabkan kerusakan fatal pada San Shaohuang, namun tetap membuatnya sangat malu. Zhao Liangping tidak memberi San Shaohuang kesempatan untuk bernapas. San Shaohuang sudah mendarat dan dia sudah bergegas menuju San Shaohuang lagi. Dari tampang Zhao Liangping, terlihat jelas bahwa dia ingin mati bersama San Shaohuang. Menghadapi Zhao Liangping yang begitu gila dan putus asa, San Shaohuang akhirnya menyerah. Saya melihat San Shaohuang mundur berulang kali.
Saat dia mundur, dia masih berteriak, "Bajingan, kamu beruntung kali ini. Ketika kamu mati, aku akan datang mencarimu lagi." Saat dia berkata, San Shao Huang begitu sosok itu mundur, itu menghilang ke dalam kegelapan dan menghilang. Zhao Liangping tidak mengejarnya karena dia sudah kelelahan. Setelah San Shao Huang melarikan diri, tubuh Zhao Liangping langsung roboh. Zhao Liangping menyeret tubuhnya yang lemas ke depan Nyonya Musim Semi dan berkata, "Nyonya Suci, kali ini saya akhirnya berguna." Melihat Zhao Liangping sekarang, dia sepertinya sudah berumur 30 tahun dalam sekejap. Rambutnya yang semula berwarna hitam kini berubah menjadi abu-abu, kulitnya semakin keriput, dan tubuhnya menjadi reyot, membuatnya tampak tua. Seperti yang diharapkan, kekuatan itu diperoleh dengan membakar kehidupan. Ye Chong tahu tanpa menggunakan mata Dewa Naga bahwa nyawa Zhao Liangping hampir habis, dan dia sudah dalam kondisi sekarat. "Saya khawatir, jika San Shao Huang bertahan selama 10 menit, orang yang akan mati adalah Zhao Liangping." Wajah Dewi Musim Semi tetap seperti biasa. Dia berkata, "Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, ketika saya memulihkan tubuh asli saya secara alami akan memulihkan hidup Anda." "Terima kasih, Nyonya Suci," kata Zhao Liangping. Ye Chong tercengang, bisakah ini dipulihkan? Apakah gadis suci Musim Semi benar-benar kuat? Pantas saja Nyonya Musim Semi begitu tenang. Ternyata dia punya cara untuk memulihkan Zhao Liangping. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, gadis suci Musim Semi telah menjanjikan banyak hal bahkan sebelum dia memulihkan wujud aslinya. Termasuk membantu Aqiao meningkatkan kekuatannya, mengembalikan tubuh asli Murong Yan, dan kini dia harus memulihkan vitalitas Zhao Liangping. Ye Chong bahkan meragukan Dewi Musim Semi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mengusir San Shao Huang, semua orang mengikuti jalan setapak di tepi danau, melewati Danau Dewa Musim Semi, dan sampai di desa kecil di kaki Gunung Dewa Musim Semi. Meski dikatakan sebagai desa, namun sebenarnya lebih makmur dan semarak dibandingkan kota lainnya. Tentu saja, hari-hari yang ramai adalah 2 hari ini. Karena besok adalah pertemuan tahunan Istana Dewa Musim Semi, semua tokoh terkemuka di reruntuhan Dewa Musim Semi akan berpartisipasi. Mereka semua akan datang untuk tinggal di desa kecil di kaki gunung ini terlebih dahulu, yang memang telah mendorong banyak perekonomian dan pembangunan di sini. Ketika mereka tiba di dekat desa kecil, Zhao Liangping mengucapkan selamat tinggal. Dewi Musim Semi mengatur rencana untuknya, memintanya untuk menyelinap kembali ke Istana Musim Semi dan menemui mereka di dalam besok. Setelah Zhao Liangping pergi, Ye Chong membawa kedua wanita itu ke desa kecil. Melewati desa kecil, Anda bisa melihat jalan menuju Spring Mountain. Istana Dewa Musim Semi berada di puncak Gunung Dewa Musim Semi. Besok adalah hari pertemuan Istana Dewa Musim Semi, dan ini juga merupakan satu-satunya kesempatan dalam setahun Istana Dewa Musim Semi dibuka untuk umum. Pasti ada lautan manusia di sana saat itu, jadi Ye Chong dan yang lainnya berencana mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Dan malam ini, mereka akan beristirahat di desa kecil. Namun, mereka ditemukan oleh San Shao Huang hari ini. San Shao Huang telah mengirim sejumlah besar orang dari Istana Hantu Musim Semi untuk mencarinya. Terlebih lagi, meski desa kecil tersebut berada di kaki Gunung Dewa Musim Semi, nyatanya desa kecil tersebut penuh dengan mata-mata dari Istana Hantu Musim Semi. Oleh karena itu, Ye Chong dan yang lainnya memasuki desa setelah menyamar. Untungnya, keterampilan penyamaran Ye Chong sangat kuat, dan dia dengan cepat mengubah ketiganya menjadi penampilan yang bahkan tidak dia kenali. Pada hari-hari biasa, desa kecil ini tidak memiliki banyak penduduk. Namun, hari-hari ini istimewa karena pertemuan di Istana Dewa Musim Semi akan segera diadakan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh terkemuka di reruntuhan Dewa Musim Semi, serta mereka yang hanya ingin ikut bersenang-senang, berkumpul di desa kecil ini. Faktanya, pertemuan di Istana Dewa Musim Semi sebenarnya adalah sebuah lelang. Pada saat itu,
Beberapa harta karun yang ditinggalkan dari Istana Dewa Musim Semi dan beberapa ramuan yang rusak akan dilelang di lokasi. Meskipun ini adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Istana Dewa Musim Semi, bagi orang biasa, hal-hal ini sama dengan harta karun. Jadi setiap orang membawa cukup uang dan datang dengan ambisius untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Warga desa pun ikut senang melihat hal tersebut. Bisa dikatakan saat-saat seperti ini adalah saat-saat mereka mencari uang gila-gilaan. Ketika Ye Chong dan yang lainnya masuk, desa kecil itu sudah dipenuhi orang. Hanya ada satu jalan utama di desa ini yang dilapisi dengan batu biru. Di kedua sisi jalan terdapat berbagai pedagang. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk lokal. Mereka menyiapkan beberapa meja di depan rumah mereka dan memasang kompor besar di luar ruangan untuk memasak dan memanggang berbagai makanan lezat. Saat ini, kebetulan waktu makan malam, kios-kios di kedua sisi jalan hampir dipenuhi orang. Orang-orang ramai dan asap ada di mana-mana, bercampur dengan aroma berbagai masakan, melayang di udara. Banyak orang berpakaian bagus dan berpenampilan baik sedang duduk di bangku, bersenang-senang, makan makanan lezat dan mengobrol dengan gembira. Ye Chong membawa Nyonya Musim Semi dan Akiao ke meja kosong dan duduk, memesan meja yang penuh dengan makanan lezat. Di Gunung Chanshen, ada banyak hidangan pegunungan yang lezat untuk disantap, semuanya baru digali dan lezat. Ada banyak hal yang bahkan Ye Chong belum pernah makan, tapi rasanya sangat enak. Saat mereka bertiga sedang makan, mereka mendengarkan orang-orang di sekitar mereka berbicara tentang Istana Dewa Musim Semi. Ketika kami tiba di kaki Gunung Musim Semi, orang yang paling banyak dibicarakan tentu saja adalah Dewi Musim Semi. Meskipun Lady of Spring telah menghilang selama hampir 20 tahun, orang-orang tidak melupakan keagungan Lady of Spring. Orang-orang masih belum tahu bagaimana perawan musim semi menghilang. Di meja di sebelah Ye Chong dan yang lainnya, 4 atau 5 bos berkumpul dan mengobrol sambil minum. Hei, sayang sekali. Sejak hilangnya Dewi Musim Semi, Istana Dewa Musim Semi telah menurun hari demi hari. Benar, sekarang Istana Dewa Musim Semi benar-benar semakin buruk. Dalam 2 tahun terakhir pertemuan, tidak ada yang bisa dijual. Demi uang, mereka bahkan mulai menjual beberapa harta bagus. Tidak, saya menunjukkan pedangnya, saya membelinya tahun lalu kepada para ahli. Dikatakan bahwa itu digunakan oleh Dewi Musim Semi, Istana Dewa Musim Semi. Bahkan telah menjual ini membuktikan bahwa mereka semakin buruk. Namun, kekuatan Istana Hantu Musim Semi sekarang semakin besar. Saya khawatir dalam 2 tahun, Istana Hantu Musim Semi akan sepenuhnya menggantikan Istana Dewa Musim Semi. Mendengar ini, Dewi Musim Semi sedikit marah dan menggunakan sumpit, potong sayuran di mangkuk menjadi beberapa bagian. Orang-orang di meja sebelah sama sekali tidak sadar dan masih berbicara dengan antusias. Hei, memang benar Istana Dewa Musim Semi, yang dulunya sangat bagus, berubah menjadi seperti sekarang ini. Begitu, itu sepenuhnya karena Istana Musim Semi sekarang, Panglima Dewa sangat menyukai Istana Hantu Musim Semi. Namun, harus dikatakan bahwa pemilik istana misterius Istana Hantu Musim Semi sangat kuat, tidak ada yang tahu identitasnya, tapi dia jelas merupakan orang yang sangat luar biasa. Benar, kalau tidak, bagaimana kita bisa memenangkan hati komandan? Setelah berdirinya Istana Hantu Musim Semi, itu akan menggantikan Istana Dewa Musim Semi dalam waktu kurang dari 20 tahun. Saya khawatir di masa depan, itu akan mampu memerintah seluruh reruntuhan Dewa Musim Semi. Mendengar ini, Nyonya Musim Semi mendengus dingin. Dia secara alami mengetahui seluk-beluk masalah ini. HMPH, Cheng Kun adalah pembohong tua. Identitas resminya adalah Komandan Dewa Musim Semi. Tapi secara pribadi, dia adalah penguasa Istana Hantu Musim Semi. Dia diam-diam menipu Chen Chang. Tapi dia telah menangkis semua orang, kata Dewi Musim Semi. Dia begitu bersemangat hingga suaranya menjadi semakin nyaring, yang menarik perhatian orang-orang di sebelahnya, Yi Kuyu. Ye Chong khawatir dia akan diperhatikan oleh orang-orang dari Istana Chunggui.
Dia segera mengambil sepotong rebung dan memasukkannya ke dalam mulut Dewi Musim Semi. Makan ini, enak sekali, kata Ye Chong. Dewi Musim Semi menggigit rebung dan mengeluarkan suara nyaring sambil terus bergumam dan mengutuk. Untungnya, ada sesuatu di mulutnya, sehingga orang lain tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Setelah itu, Ye Chong segera membayar uangnya, menjemput Dewi Musim Semi dan Akiao dan pergi dari sini. Gadis suci Musim Semi sedikit bersemangat. Setelah bergumam dan mengumpat dalam waktu yang lama, dia akhirnya tenang. Kemudian, ketiganya berjalan sekitar 800 meter menyusuri jalan raya hingga mencapai kawasan pemukiman. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, penduduk desa menghancurkan rumah aslinya dan membangun loteng bertingkat. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat area loteng tinggi yang luas, yang paling bawah memiliki 5 lantai. Namun karena banyak sekali tamu dalam 2 hari terakhir, sebagian besar kamar penuh. Setelah Ye Chong dan yang lainnya menanyakan tidak kurang dari 10 rumah, mereka menemukan kamar kosong. Namun, hanya ada 1 kamar yang tersedia. Saya tidak punya pilihan selain menetap di rumah ini. Kemudian, ketiga orang itu, dipimpin oleh penduduk desa, masuk ke ruang tamu. Kamar tamu di sini sangat sederhana. Nampaknya penduduk desa sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun rumah dan tidak punya uang untuk mendekorasinya. Hanya ada 1 ruangan kecil di seluruh rumah kasar, yang berisi tempat tidur besar, meja teh, dan 2 bangku. Ye Chong duduk di bangku dan memandangi ruangan di dalam rumah. Bahkan jika dia ingin tidur di tanah pada malam hari, itu tidak mungkin. Sepertinya saya hanya bisa masuk dan tidur di tempat tidur. Pikiran tidur dengan 2 wanita cantik membuat suasana hati Ye Chong baik dan senyum muncul di bibirnya. Kenapa kamu tertawa? Nyonya Musim Semi memutar matanya ke arah Ye Chong, bersambung.